Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa munkidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Bait Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Memulai khutbah pada kesempatan siang hari ini, izinkan khatib mengingatkan bagian terpenting dari khutbah ini yang berupa pesan takwa. Pesan takwa pada intinya kita diminta untuk mau melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau menjauhi semua yang dilarangnya dengan sesadar-sadarnya, dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Mudah-mudahan pesan takwa ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga hidup kita penuh berkah, penuh manfaat, penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu lembaga internasional yang berfokus kepada kehidupan bermedia sosial, kehidupan maya adalah We Are Social, yang secara rutin, secara berkala menyajikan hasil data yang mereka himpun dari berbagai lembaga pengkajian tentang kehidupan sosial di dunia maya. Di Januari 2024, belum lama ini, mereka menerbitkan hasil pengkajian mereka terhadap kehidupan sosial di dunia maya yang terakhir, yang terkini, yang termutakhir. Apa datanya? Datanya dari hampir 8 juta penduduk bumi saat ini, hampir 5 miliar penduduk atau 8 miliar penduduk bumi saat ini, 5 miliarnya sudah terkoneksi dengan media sosial. Apa itu maknanya? Maknanya besar sekali. Kehidupan sosial di dunia maya ini mempengaruhi kehidupan kita sebagai warga bumi saat ini. Di Indonesia sendiri hanya 93 juta manusia yang belum terhubung. Selebihnya semuanya sudah terhubung dengan media sosial. Artinya hanya sepertiga orang Indonesia yang belum terhubung dengan media sosial, selebihnya sudah terhubung dengan media sosial. Dan bahkan dalam rilis yang mereka publikasikan di wearesocial.com, mayoritas penduduk bumi menghabiskan waktunya minimal 2,5 jam per hari di media sosial. Masyaallah muslimin rahimakumullah, data-data ini tentu saja patut kita fahami bahwa kehidupan kita hari ini, detik ini, menit ini, jam ini dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di media sosial. Baik tontonan yang berupa video yang kita lihat sehari-hari melalui YouTube atau melalui TikTok, atau melalui gambar yang kita lihat di Instagram atau Facebook, atau melalui teks yang kita lihat di Twitter atau X, semua hari ini mempengaruhi cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara apapun, termasuk cara kita dalam berkehidupan berkeagamaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karenanya kemudian dalam konteks inilah media sosial kita faham tidak bisa dihindari lagi. Itu artinya kita butuh cara, butuh mekanisme, butuh strategi, butuh tuntunan dalam bijak bermedia sosial. Tuntunan yang pertama yang kita bisa temukan di dalam Al-Quran, kalau kita bermedia sosial, hati-hati betul. Jangan gampang menyikapi sesuatu yang kita memang tidak punya pengetahuan di situ. Jangan kita memposting sesuatu yang kita tidak pahami betul. Jangan kita merespon, mengkomentari hal-hal yang di situ kita tidak punya ilmu.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di surah Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan mengambil sikap terhadap sesuatu yang kalian tidak punya ilmu di dalamnya. Ini menjadi pengingat bagi kita semua, kita yang gampang mengkomentar, kita yang gampang memposting, membuat video, pengen viral dan lain sebagainya, tanpa kita punya pengetahuan, tanpa kita punya pemahaman yang baik. Kita tidak memahami duduk persoalan di dalam hal yang kita komentari, di dalam hal yang kita posting, di dalam hal yang kita buat videonya atas alasan pengen viral dan lain sebagainya. Itu ada ancamannya. Lanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, pendengaran kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fuada, hati kita, yang kita pakai untuk menyikapi, yang kita pakai untuk merespon, yang kita pakai untuk membuat video-video, tulisan-tulisan, gambar-gambar yang merugikan orang lain, yang menjatuhkan martabat orang lain, yang memposting hal-hal yang hoax, ujaran kebencian di sana, semua akan dipertanggungjawabkan. Pendengaran yang kita pakai untuk mendengar, untuk memperdengarkan, wal basara, penglihatan kita, mata kita, yang kita pakai untuk melihat atau memperlihatkan, wal fuad, hati kita yang ada motivasi-motivasi apa terkait dengan posting kita di media sosial, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ingat, ada CCTV di kanan kiri kita, rakib dan atid, yang mencatat semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, terpantau dan tercatat. Jangan gara-gara ingin viral, ingin FYP dan lain sebagainya, membuat kita gelap mata, melakukan hal-hal yang di situ tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan merugikan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kualitas hadisnya hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda Islamnya seseorang itu baik adalah ketika dia mau meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nanti dalam riwayat Imam Muslim lebih tegas lagi, sahih kualitas hadisnya, Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua umatnya, dari generasi sahabat sampai kita, generasi akhir zaman ini. Kata Rasulullah SAW, ikhris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk selalu melakukan, mengucapkan, beraktivitas terhadap sesuatu yang ada manfaatnya buatmu. Bermedia sosial kita paham hukumnya mubah. Mubah. Tapi kalau berlebihan, tidak ada manfaatnya di situ, tidak ada kepentingannya. Lain halnya kalau kita memang di media sosial ada aktivitas, kita berbisnis, kita berusaha di situ, lain. Tapi kalau untuk hal-hal yang menghabiskan waktu yang di situ tidak ada manfaatnya, ini bertentangan dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi tanda kesempurnaan kualitas iman dan Islamnya kita. Mubah ini juga perlu kita ingat apa yang dinasihatkan oleh para ulama. Hati-hati terhadap sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah ketika berlebihan, dia akan meningkat menjadi makruh. Kita akan terjebak pada hal-hal yang makruh. Begitu juga seterusnya, hal-hal yang makruh, yang kita remehkan, yang kita acuhkan, akan meningkat. Kita akan meremehkan, akan mengacuhkan hal-hal yang haram. Maka pilihan kita sebagai muslim ketika diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat, wabil khusus dalam konteks pembicaraan khutbah kita siang hari ini soal media sosial, kita meninggalkan secara perlahan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, waktu yang terbuang di media sosial, melihat tontonan, melihat gambar, mengomentari hal-hal melalui teks yang tidak ada manfaatnya. Tinggalkan. Itu tanda kualitas keimanan dan keislaman kita meningkat. Artinya parameternya ketika di situ ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ayat 6
juga mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika ada orang yang fasik, yang membawa berita, yang membawa informasi, yang membawa kabar kepada kalian, ya, verifikasi, validasi, cross check apa yang dibawa itu informasinya. Jangan-jangan itu informasi hoax. Jangan-jangan itu berita dusta. Jangan-jangan itu narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari orang-orang yang fasik. Fasik ini tidak harus maknanya orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama dalam kepentingan norma agama, dia melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Tapi di media sosial banyak orang yang kita tidak ketahui kualitas, kapasitas, kompetensinya, yang bisa jadi kita akan terjebak dalam narasi-narasi, dalam berita-berita, dalam framing yang merugikan kita, wabil khusus kita sebagai umat Islam. Tabayyun, hati-hati terhadap berita yang tiap detik menghampiri gadget kita, menghampiri di beranda kita. Semua bisa jadi adalah jebakan bagi kita. Bukankah kita sudah banyak menyaksikan akhirnya orang yang berlebihan mengomentari sesuatu yang bukan kapasitasnya, bukan kompetensinya. Dia terperangkap dalam narasi, dalam framing. Akhirnya dia yang berurusan dengan hukum, yang rugi dia, keluarganya. Dan kalau itu terkait dengan kita umat Islam, kita semua umat Islam mendapatkan kerugian. Fatabayyanu, tabayyun, cek, cross check. Apakah itu berita yang benar, berita yang bisa dipertanggungjawabkan, berita yang bisa dipercayai, dan seterusnya, seterusnya. Kenapa? Lanjutannya Allah mengingatkan kita, antusibu qauman bijahalatin. Bisa jadi kita nanti merespon sesuatu tidak pas sesuai apa yang menjadi berita itu, narasi itu, framing itu. Ada orang yang punya kepentingan-kepentingan jahat, tapi kita tidak tahu, kita komentari tanpa tabayyun, kita lalu memberikan penilaian-penilaian yang tidak pas kepada pihak lain yang masuk dalam berita itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Setelah itu kamu akan menyesal. Orang-orang yang masuk berurusan dengan hukum gara-gara beraktivitas di media sosial, inilah yang diceritakan oleh Al-Hujurat ayat 6, 15 abad yang lalu. Apakah ini tidak cukup bagi kita menjadi pengingat agar kita berhati-hati dalam bermedia sosial, agar kita bijak dalam bermedia sosial? Maka kalau kita kemudian faham baik dan buruknya ini, kita juga perlu mengukur bagaimana manfaatnya, bagaimana mudaratnya. Kalau kita bermedia sosial banyak manfaatnya, silakan. Tapi kalau kemudian banyak mudaratnya, tinggalkan. Maka para ulama memberikan kaidah yang menarik soal ini. Kata para ulama, ukur naf'uhu aktsaru min darrihi atau darruhu aktsaru min naf'ihi. Apakah manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya atau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya? Kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, tinggalkan. Kenapa? Begitulah Islam. Islam itu selalu memberikan hal-hal yang menenteramkan, menyamankan, membahagiakan, menyenangkan, menenangkan. Itulah Islam. Kalau ada sesuatu yang membuat kita gelisah, resah, dan membuat kita menjadi tidak tentu arah, itu bukan yang diajarkan oleh Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, tuntunan dalam bermedia sosial agar kita bijak, agar kita berhati-hati. Penting kita perlu fahami, kita perlu mempunyai prinsip kehati-hatian dan adil dalam menilai di media sosial. Insaf dan ihtiyat dalam bermedia sosial. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 8? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil kepada mereka. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kenapa ini penting? Dalam penelitian kami terkait dengan cyber Islam, kehidupan cyber yang kaitannya dengan dunia Islam,
Kami mendapati temuan bahwa hampir semua ulama itu dibully di media sosial. Ulama dari kelompok A dibully oleh kelompok lain. Ulama kelompok lainnya dibully oleh kelompok lainnya lagi. Begitu juga seterusnya. Semua dibully. Satu ormas menyerang ormas lain. Satu kelompok menyerang kelompok lain. Satu ideologi menyerang ideologi yang lain. Tanpa keadilan. Tanpa kehati-hatian. Semua disalahkan. Yang benar hanya kelompoknya. Ini bukan prinsip tidak keadilan. Ini adalah prinsip ketidakadilan yang dilarang oleh Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, sebagai akhir dari khutbah terkait dengan tuntunan bijak bermedia sosial ini penting. Kita perlu mengingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang itu artinya kualitasnya hadisnya muttafaqun alaih, kualitas tertinggi. Rasulullah SAW mengingatkan di hadis agak panjang, tapi bagian dari hadis ini bunyinya begini: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik-baik, atau kalau tidak, diam. Apa ini maknanya? Maknanya, kalau kira-kira aktivitas lisan kita ini tidak bisa mencegah kita dari melakukan, dari mengucapkan, atau kalau dalam aktivitas fisik melakukan, bertindak, atau sekarang dengan new oralitas baru, kelisanan baru, kita menuliskan apa yang ada di pikiran kita, yang sesungguhnya itu adalah bahasa lisan di media sosial. Kalau kita tidak berhati-hati, itu tanda kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka diamnya kita justru berpahala. Tidak bermedia sosialnya kita, kalau kita ketika bermedia sosial justru terperangkap dalam hal-hal yang buruk, itu justru berpahala. Jadi diam saja bisa berpahala. Kalau kita bergerak, bertindak, berucap, berlaku, itu membuat kita berdosa, maka diam kita justru berpahala. Au yasmu, atau diam. Maka mudah-mudahan apa yang kita simak dari khutbah pada kesempatan siang hari ini menyadarkan pada kita bahwa diamnya kita itu justru tanda keimanan kita. Diamnya kita justru tanda keislaman kita. Selagi ketika kita bicara, bertindak, justru tidak memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya bermedia sosial, dan kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan media sosial dalam tujuan-tujuan kebaikan, wabil khusus tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Waktu bangkit jiwaku